Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Sukma Hasmita, para pejuang NIP khususnya bidan, kakak-kakak, adik-adik semuanya. Kali ini kita akan bahas tentang soal aspek hukum kebidanan. Nah, ini sudah pernah aku jelaskan di kisi-kisi soal di coba teman-teman lihat di bagian kanan atas, sudut kanan atas ya teman-teman ya. Di situ ada kisi-kisi soal tentang aspek hukum kebidanan khusus untuk D3 kebidanan. Nah, sebelum kita mulai, kita ada baiknya untuk mengenal terlebih dahulu apa itu hukum. Hukum adalah himpunan peraturan yang bersifat memaksa ya. Nanti gunanya untuk mengatur tata tertib di masyarakat. Nah, tata tertib di masyarakat. Hukum kesehatan ini meliputi ketentuan semua ketentuan hukum yang berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan, penerapan dari hukum perdata, pidana, dan administratif. Oke. Kemudian dalam peraturan dan perundang-undangannya itu adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kemudian Kepmenkes tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan, kemudian Undang-Undang tentang aborsi, tentang adopsi, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang 2003 teman-teman, tentang ketenaga kerjaan. Kemudian bisa lihat di gambar ini, etika moral itu sama dengan hukum. Artinya hukum itu mengatur tentang etika dan moral suatu profesi. Bidan ini adalah suatu profesi yang selalu mempunyai ukuran atau standar profesi. Dan standar profesi bidan terbaru itu diatur dalam Kepmenkes nomor 369-Menkes-SK-3-2007. Teman-teman bisa lihat nanti, download sendiri di internet ya. Oke, kita mulai langsung ke contoh soal. Tapi sebelumnya teman-teman, bantu aku untuk mengembangkan channel ini dengan cara klik subscribe, klik tombol lonceng agar semua informasi terbaru dari aku langsung update ke teman-teman semua. Kita mulai dari pertama. Ini berdasarkan sebenarnya ini FR dari teman-teman yang sudah melakukan ujian SKB di Indonesia tahun 2021 ini. Bidan di sebuah desa sangat terpencil melakukan tindakan di luar wewenangnya karena jauh dari pusat kota dan terisolir. Agar bidan tidak mendapatkan sanksi hukum, maka yang harus dilakukan bidan adalah A. Registrasi, B. Legislasi, C. Delegasi, D. Uji kompetensi, E. Lisensi. Wah, II semua teman-teman ya. Nah, kita lihat satu persatu ya. Yang pertama itu registrasi. Registrasi, kita sering mendengar kalau ini adalah pendaftaran. Jadi ini bukan legislasi. Legislasi apaan sih? Legislasi itu proses pembuatan undang-undang yang buktinya itu adalah STR. Jelas ini bukan. Kemudian kita lihat D. Uji kompetensi. Uji kompetensi ini dilakukan untuk melihat kemampuan seseorang, khususnya profesi bidan yang nantinya akan menghasilkan ini STR. Kemudian lisensi. Lisensi itu adalah proses administrasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan praktik. Nah, ini hasilnya nanti adalah SIPB kalau kita ya. Surat izin praktik bidan. Nah, ini bukan juga. Jadi sisa itu adalah delegasi atau pelimpahan wewenang. Jadi jawabannya adalah C. Mudah kan teman-teman ya? Kemudian kita lanjutkan lagi. Seorang perempuan datang ke BPM mengaku telat menstruasi 3 bulan. Oke, kita garis bawahi. Kemudian bidan melakukan pemeriksaan urin atau PP test, hasilnya adalah positif. Klien mengatakan ingin menggugurkan kandungannya. Langkah yang tepat dikerjakan oleh bidan adalah pengguguran kandungan. Yang jelas tidak boleh.
Kemudian rujuk ke dokter untuk pengukuran kandungan. Yang namanya pengukuran walaupun bekerja sama, boleh ya. Namanya pengukuran walaupun kerja sama juga tidak boleh. Tidak boleh. Kemudian lapor polisi ini terlalu cepat karena ini belum tentu terjadi, Kemudian menolak secara keras kurang tepat, karena yang tepat adalah konseling. Kita memberikan wejangan atau informasi karena yang dilakukan itu adalah salah, tindakan yang salah. Jadi jawabannya adalah D yang paling tepat. Oke, jika ada komentar atau pertanyaan silahkan klik di isi kolom komentar di bawah ini ya teman-temannya semua. Soal selanjutnya, sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya atau mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam pidana penjara 5 tahun 6 bulan paling lama 7 tahun. Hal tersebut tercantum dalam jika di pasal 349 itu tentang dokter, bidan, dan apoteker dalam membantu aborsi. Kemudian pasal 347. Pasal 347 itu wanitanya menyetujui dilakukan menggugurkan kandungan atau matikan kandungan. Jadi jawabannya bukan. 346 itu orang lain yang melakukan pengguguran kandungan, itu juga bukan, karena tinggal 348, 345. Jawabannya ada 348. Nah, itu dulu ya teman-teman semua video kali ini, dan semoga video ini bermanfaat. Semoga memberikan motivasi untuk teman-teman semua agar lolos dalam seleksi CPNS tahun 2021, khususnya SKP Bidan. Dan see you on my next video. Jangan lupa subscribe-nya teman-teman ya, dan share video ini ke seluruh teman-teman sosial media teman-teman punya. Dan see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.